kawan 102, selamat datang di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Apa kabar Bu Hanpian? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2022. Saya Rizky Birawani Merdikawati akan menemani kawan 102 di episode Arut Pods ke-14. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini, seorang narasumber yang akan kita ajak diskusi terkait dengan laporan keuangan. Beliau adalah Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun. Mari kita sambut Pak Arka Wirawan. Selamat siang Pak Arka. Selamat siang Mbak Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik, sehat selalu. Alhamdulillah, boleh disapa terlebih dahulu nih Pak kawan 102 yang sedang menyaksikan Arut Pods episode 14 kali ini. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Selamat siang kawan 102. Berbahagia sekali kami diberi kesempatan untuk berbincang terkait laporan keuangan. Sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri dulu. Oh ya, silakan Pak. Ya. Perkenalkan saya Arka Wirawan. Mulai bulan Mei kemarin diberi tugas untuk menjadi Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun, menggantikan Ibu Suherwati atau Bu Wati yang dulu mungkin kawan-kawan 102 mengenal Kepala Seksi Veraki KPPN Pangkalan Bun itu Bu Wati. Jadi saya menggantikan beliau untuk bertugas mulai bulan Mei kemarin. Begitu. Oh ya, baik. Jadi ini merupakan episode Arut Pods perdana bersama dengan Pak Arka ya, Pak? Betul, Mbak. Ya, ini pengalaman pertama saya untuk podcast untuk KPPN Pangkalan Bun. Ya, dan juga saya ini merupakan episode perdana sebagai host di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Baik, Pak Arka, langsung saja. Sebelum kita akan berbicara dengan terkait topik diskusi pada hari ini, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya kita mau tahu lebih dahulu nih Pak, sebenarnya apa saja sih tugas, fungsi di Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan juga Kepatuhan Internal? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Kawan 102 perlu kami sampaikan bahwa Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal merupakan salah satu seksi yang ada di KPPN Pangkalan Bun yang bertugas untuk antara lain yaitu untuk penatausahaan LPG, kemudian rekonsiliasi data laporan keuangan. Jadi dua hal ini yang sering teman-teman atau kawan 102 kita laksanakan setiap bulannya. Terus kemudian tugas kami selanjutnya yaitu penyusunan LK Bun. Jadi semua transaksi kawan 102 itu kami kompilasi, terus kemudian kami bikin sebuah laporan keuangan yang nanti akan setiap bulannya akan kami kirimkan kepada kantor pusat Kementerian Keuangan. Selanjutnya yaitu penerbitan SKTB. Apabila dari kawan 102 ada yang menghendaki untuk dilakukan koreksi atau pengembalian penerimaan terkait setoran yang mungkin mau diminta kembali, nanti di seksi kami yang akan menerbitkan SKTB. Selanjutnya pencatatan hibah. Jadi hibah langsung dalam bentuk barang nanti biasanya juga diminta untuk disahkan di seksi Veraki itu. Perlu kawan 102 ketahui bahwa kami juga bertugas atau mendapat tambahan tugas yaitu untuk melakukan sistem pengendalian intern di KPPN Pangkalan Bun. Ya, itu termasuk juga untuk mengawasi atau meningkatkan kode etik dan kode disiplin pegawai. Terus kemudian selanjutnya untuk menerima pengaduan, usul, saran, pengaduan dari kawan 102 sekalian. Mungkin begitu sekilas Mbak Kiki. Baik Pak Arka, selanjutnya kita masuk nih ke topik laporan keuangan. Jadi Pak, sebenarnya bagaimana sih kondisi laporan keuangan pemerintah secara nasional itu? Ya, secara nasional laporan keuangan kita itu untuk sampai dengan tahun 2021 kemarin itu kita sudah mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK selama 6 tahun berturut-turut. Jadi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 opini laporan keuangan pemerintah pusat itu sudah
diberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh BPK. Sebelum itu kita masih mempunyai laporan yang disclaimer itu. Kita masih mempunyai LKPP yang disclaimer, yaitu sejarah itu dimulai dari terbitnya standar akuntansi pemerintahan, yaitu PP 71 tahun 2010, yang memberikan guidance terkait pembuatan laporan atau penyusunan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi pemerintah gitu. Dan ternyata setelah terbitnya SAP itu atau standar akuntansi pemerintah tersebut di tahun 2010, tidak serta-merta pemerintah langsung dapat menyusun laporan keuangan yang handal itu. Jadi masih membutuhkan waktu dari 2010 sampai 2016 sampai dengan laporan keuangan pemerintah pusat itu sudah dapat diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Mungkin begitu, Mbak. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak. Sebenarnya jadi apa nih Pak yang membuat pemerintah itu mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan tersebut? Sebenarnya prestasi ini tidak lepas dari sinergi antar semua elemen pemerintah, termasuk kementerian lembaga yang penting ya. Kementerian lembaga, bagaimana kementerian lembaga itu menyusun laporan keuangan yang lengkap, yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dijelaskan, untuk kemudian dikompilasi oleh Kementerian Keuangan menjadi sebuah LKPP yang di dalamnya masih ada tambahan lagi, yaitu laporan keuangan bendahara umum negara yang memang khusus itu dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya pengungkapan laporan keuangan oleh KL itu yang setiap tahun menjadi lebih baik gitu. Terkait juga tidak hanya transaksi keuangannya saja, tapi lebih pada kehandalan dalam pengungkapan persediaan dan juga pengungkapan aset. Jadi mungkin dari BPK peningkatan seperti itu yang membuat kita di tahun 2016, mulai tahun 2016 kita sudah bisa memiliki opini WTP. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Pak. Setelah kita tadi berbicara mengenai dengan LK secara nasional nih Pak, sekarang kita akan lebih berfokus kepada satker lingkup mitra kerja di KPPN Pangkalan Bun. Berbicara terkait dengan laporan keuangan, maka kita akan teringat dengan agenda implementasi Sakti di tahun ini Pak. Salah satunya adalah terkait dengan implementasi Sakti full modul, yaitu migrasi Sakti modul pelaporan. Jadi Pak, kalau kita boleh tahu nih Pak, sebenarnya apa sih perbandingannya antara sebelum penggunaan Sakti dan juga setelah penggunaan Sakti modul pelaporan ini? Baik Mbak, sebenarnya Sakti itu sudah ada time frame-nya ya, digunakan oleh kawan-kawan semua, oleh kawan 102 semua. Jadi dimulai dari penganggaran dulu, kemudian pelaksanaan. Yang terakhir ini di tahun ini kita memasuki full modul, yaitu pelaporan. Sebenarnya Sakti itu tujuan utamanya adalah simplifikasi aplikasi. Aplikasi yang dulunya sebegitu banyaknya, sekarang menjadi satu yang namanya Sakti. Mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Gitu. Nah, untuk tahun ini fokus pada migrasi atau fokus pada pemberian Sakti modul pelaporan kepada satuan kerja seluruh Indonesia, atau seluruh satuan kerja harus menggunakan Sakti modul pelaporan gitu. Di samping untuk simplifikasi aplikasi gitu, yang kedua adalah untuk single database gitu. Jadi setelah penggunaan Sakti, database akan hanya satu yang ada di pusat, dan kawan-kawan semua bisa mengakses itu dimanapun dan kapanpun, asal ada jaringan internet gitu ya. Jadi sudah tidak perlu lagi install atau apapun gitu, kita sudah bisa menggunakannya di sistem web gitu. Jadi untuk selanjutnya, Sakti modul pelaporan sendiri itu kan meringkas atau mensimplifikasi 3 aplikasi yang sudah digunakan oleh satuan kerja atau kawan-kawan sekalian. Yang pertama yaitu aplikasi persediaan, kemudian aplikasi SIMAK BMN,
dan yang terakhir aplikasi Saiba yang sekarang semua sudah terintegrasi ke dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Sakti. Mungkin seperti itu. Baik Pak Arka, pertanyaan selanjutnya. Jadi kiat-kiat apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh kawan 102 agar bisa mendapatkan laporan keuangan yang handal dan juga akuntabel? Ya, Mbak Gigi, sebenarnya laporan keuangan itu produk akhir ya, produk akhir dari sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem yang dimulai dari perencanaan anggaran yang kemudian dilaksanakan atau pelaksanaan anggaran, yaitu pencairan dan sebagainya, itu yang kemudian bermuara akhir di pelaporan gitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelaporan yang handal atau penyusunan LK yang handal, kita tidak akan pernah bisa lepas dari runtutan itu tadi, bahwa kita dimulai dari perencanaan anggarannya sudah harus betul gitu, sudah harus benar, dan sudah harus sesuai dengan kalau anggaran itu apa yang kita butuhkan dalam 1 tahun itu gitu. Jadi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sisi pelaksanaan anggarannya pun sama gitu. Kita harus melakukan pencairan anggaran itu dengan menggunakan akun-akun yang sesuai, yang sudah ditentukan. Jadi akun itu sudah harus sesuai, harus kita bebankan sebuah belanja ke akun yang betul-betul sesuai dengan belanja tersebut. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Terus kemudian di pelaporan sendiri teman-teman juga harus bisa menyusun laporan keuangan itu secara lengkap gitu, dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diungkapkan kebenaran semuanya gitu. Jadi semua transaksi atau semua apapun yang ada di runtutan itu harus bisa dijelaskan di laporan keuangan secara jelas. Mungkin itu. Oke, baik Pak Arka. Selanjutnya ada yang mengatakan nih Pak bahwa jika rekon itu baik, maka nanti laporan keuangannya juga akan baik. Apakah pendapat tersebut benar Pak? Ya, kembali lagi ya kawan-kawan semua, bahwa sebelum kita menyusun laporan keuangan pasti akan melalui yang namanya rekon ya, rekonsiliasi data keuangan gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya kalau di prosentase ya 80% itu memang ada di rekonsiliasi itu gitu. Jadi setiap rekonsiliasi itu benar gitu ya. Setiap rekonsiliasi dari kawan-kawan itu benar dan sudah tidak ada data yang tervalidasi atau sudah tidak ada selisih data. Berarti sebenarnya penyusunan laporan keuangan itu 80% sudah selesai gitu kan. Karena kita sudah bisa meyakini bahwa data-data yang saya sampaikan tadi ya, yang data-data yang kita mulai dari perencanaan anggaran, terus kemudian pelaksanaan anggaran atau pencairan anggaran itu semua sudah dapat dipertanggungjawabkan karena sudah melalui proses validasi oleh sistem bahwa penggunaan akun sudah cocok, pagunya sudah tercukupi, ya, dan kemudian belanja sudah sesuai peruntukannya gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut saya 20%-nya lagi adalah bagaimana cara membuat laporan atau menyusun laporan keuangan itu sendiri gitu. Jadi 20% itu bagaimana kemampuan operator atau penyusun laporan keuangan untuk dapat menuangkan seluruh transaksi atau seluruh informasi di dalam satu periode tertentu ke dalam sebuah laporan keuangan gitu. Seperti contoh, setiap satu periode tertentu itu pasti ada suatu hal yang tidak sesuai gitu ya, atau mungkin salah atau mungkin apalah. Itu semua harus disampaikan ke dalam laporan itu. Jadi tidak ada transaksi ataupun kejadian apapun yang ditutup-tutupi gitu. Jadi semuanya harus lengkap, semuanya harus bisa dijelaskan di sebuah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bisa dibaca dan juga bisa kita yakini bahwa di dalamnya memuat informasi yang lengkap dan benar gitu.
gitu Mbak. Baik, Pak. Itu mungkin dari sisi transaksi pengeluaran dan juga penerimaan nih, Pak. Kemudian untuk pembuatan LK-nya itu sendiri bagaimana, Pak? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya, sebenarnya kalau rekon sudah selesai atau rekon bisa dipenuhi oleh kawan-kawan satker semua, sebenarnya sudah separuh lebih lah pekerjaan itu selesai gitu. Dan sudah separuh lebih mungkin penilaian itu sudah bagus lah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya dalam penyusunan laporan keuangan, kawan-kawan juga mungkin sudah hafal gitu bahwa penyusunan laporan keuangan itu kan harus pertama harus memuat semua ya semua hal ya. Pertama kayak neraca, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan realisasi anggaran, kemudian LO, kemudian yang terakhir adalah caleg gitu ya. Untuk teman-teman ketahui ya, mungkin juga kawan-kawan juga sudah sebagai pelaku ya atau yang membuat gitu ya. Jadi kalau untuk selain daripada calc atau catatan atas laporan keuangan kan sudah dihasilkan oleh sistem ya. Jadi sudah tinggal cetak saja bahasanya gitu. Tapi ternyata laporan keuangan ini lebih dinilai itu di calc-nya gitu. Nah, bagaimana pengungkapan calc ini memadai itu atau lengkap gitu. Jadi eh, teman-teman satker sudah kawan-kawan 102 juga sudah harus memahami bahwa apa ya pernyataan bahwa kalau calegnya banyak itu berarti laporan keuangannya akan jelek ya itu belum tentu gitu ya kawan-kawan. Jadi kadang kalau persepsi itu kita pakai kita akan banyak menyembunyikan kasus atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya kita ungkapkan gitu. Jadi sebenarnya lebih baik mengungkapkan semua di calc tanpa ada yang ditutup-tutupi dan ternyata itu bisa dibaca dan kita bisa anggap itu semua handal gitu ya. Laporan keuangan itu handal daripada kita anggap calc kita cuma sedikit tapi ternyata banyak hal yang salah atau yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak dijelaskan di calc gitu. Nah, itu nanti yang membuat laporan keuangan menjadi apa ya diragukan kebenarannya itu karena banyak hal yang tidak diungkapkan di calc. Jadi eh, kawan 102 semua harus dipahami bahwa calc itu bukan daftar dosa ya, bukan daftar dosa. Tapi suatu komponen atau suatu hal yang memang disitulah nanti semua harus dijelaskan secara lengkap dan secara dapat dipertanggungjawabkan sehingga laporan keuangan pun dapat dibaca dan dapat dinilai keandalannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak. Jadi untuk kawan 102 jangan takut-takut nih untuk mengungkapkan ya di caleg ya, Pak. Begitu Iya, ya, Pak. betul. Oke, Pak. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan 102 terkait dengan laporan keuangan ini, Pak. Oh ya. Eh kawan 102 dalam penyusunan laporan keuangan itu memang beberapa hal sudah harus kita mulai dari awal seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya apa ya semua dari awal itu harus sudah apa ya diikuti gitu, diikuti apalagi terkait akun-akun ya akun-akun itu selama ini kawan-kawan semua itu terbiasa dengan akun-akun yang sudah familiar gitu ya. Tapi ternyata untuk akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan ini sebenarnya akun itu sudah kita kita pecah lagi gitu ya. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kawan-kawan semua terkait penyusunan laporan keuangan. Terus kemudian eh, perhatikan juga ya, perhatikan waktu rekonsiliasi dan waktu monitoring di Monsakti itu. Di Monsakti itu tiap hari ada monitoring, terus kemudian di situ juga memvalidasi semua transaksi kawan-kawan semua. Selanjutnya kawan-kawan 102 terkait juga apa ya transaksi-transaksi, apalagi ini sudah memasuki akhir tahun anggaran. Sebenarnya dari seksi Veraki itu mengingatkan yang pertama itu terkait LPG. LPG itu sudah
sudah dilaksanakan dengan baik, sudah disampaikan dengan baik oleh kawan-kawan 102 semua, yaitu sudah disampaikan sebelum batas waktu atau sampai dengan batas waktu yaitu tanggal 10 setiap bulan berikutnya gitu ya. Akan tetapi kami mohon kepada kawan-kawan semua bagaimana kita mempercepat penyampaian LPG itu untuk bisa lebih cepat lagi disampaikan ke KPPN. Jadi mungkin bisa disampaikan di tanggal 7 atau 8 atau mungkin lebih cepat lagi gitu. Karena apa saya bisa katakan seperti ini? Penggunaan sakti itu membuat kita melakukan transaksi secara urut dan tertib. Nah, seharusnya begitu bulan selesai, transaksi itu seharusnya juga sudah selesai gitu ya. Jadi pendapat saya atau pikiran saya, seharusnya kawan-kawan 102 semua di tanggal 1, 2, 3 itu sebenarnya transaksi sudah selesai. Dan juga sudah bisa membuat LPG yang bisa dikirimkan ke KPPN. Jadi mari kita sama-sama untuk mempercepat pengajuan LPG ke KPPN. Terus kemudian yang kedua terkait transaksi-transaksi yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Ya, yang ini biasanya transaksi-transaksi ini kalau sudah mengalami kesalahan pasti akan panjang sekali penyelesaiannya. Jadi kita harus memitigasi terhadap transaksi ini agar nanti kita tidak perlu untuk melakukan perbaikan atau melakukan koreksi yang prosesnya akan panjang gitu. Yang pertama adalah pencatatan transaksi persediaan. Nah, ini juga kawan 102 harus memahami bagaimana persediaan itu terjadi, bagaimana persediaan itu dibeli, dan akun yang harus digunakan untuk membebankan sebuah belanja ke persediaan gitu. Nah, selanjutnya adalah pencatatan aset atau BMN. Gitu ya. Itu sama dengan persediaan bahwa kawan 102 harus cermat dalam memilih akun mana yang ini bisa membentuk aset dan asetnya apa gitu. Jadi asetnya apa itu harus sesuai dengan akunnya apa gitu. Jadi tidak bisa yang penting akun belanja modal membentuk aset sembarang itu nggak bisa. Jadi nanti kita koreksinya jadi akan panjang gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengembalian belanja. Nah, pengembalian belanja ini sebenarnya sepele gitu, cuman sebuah setoran yang dikembalikan terkait belanja yang sudah dicairkan SPM atau SP2D-nya. Tapi sebenarnya di balik pengembalian belanja ini pasti ada cerita. Kenapa pengembalian belanja ini dilakukan? Terus ini belanja apa? Akun apa? Nanti pakai mata anggaran apa? Gitu kan. Nah, itu nanti kami mohon terkait 3 transaksi ini mari kita sering berdiskusi gitu ya untuk kawan 102 nanti kita sering berdiskusi dengan seksi Veraki nanti kita akan arahkan untuk bagaimana perlakuan terhadap 3 hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Paguminus. Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2022 dan di monitoring kami masih banyak Paguminus dari Satker kawan-kawan semua. Jadi kami harap kawan-kawan memitigasi dari sekarang terhadap Paguminus tersebut dan segera melakukan koordinasi dengan Kanwil wilayah atau dengan eselon 1 untuk dapat menyelesaikan Paguminus itu sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi kami harap saat ini yang ini masih November akhir ya, nanti kita tinggal Desember itu bisa diselesaikan. Baik itu melalui nanti revisi anggaran atau melalui koreksi SPM yang sudah ada. Mungkin itu Mbak Ki. Baik Pak Arka, ini kan seksi Veraki ya Pak. Selain Vera juga ada tambahan KI, kepatuhan internal. Nah mungkin sebelum kita tutup podcast episode ke-14 kali ini, dari Pak Arka ada yang ingin disampaikan kepada kawan 102 terkait dengan kepatuhan internal? Iya, terima kasih Mbak. Betul,
sekarang kalau dulu kawan-kawan semua mengenal seksi di KPPN itu pasti seksi Vera gitu. Tapi memang beberapa tahun ini seksi Vera sudah mendapat tambahan tugas untuk menjadi Vera KI gitu, kawan-kawan semua ya. Jadi memang Vera sekarang sudah mendapatkan tugas baru sebagai unit pengendali intern atau kepatuhan internal di KPPN Pangkalan Bun, sehingga kami juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan sistem pengendalian intern di KPPN Pangkalan Bun, termasuk juga untuk menerima usul, kritik, saran, pengaduan yang sifatnya membangun dari kawan 102 semua. Kami harap kawan 102 untuk bisa selalu membersamai kami dan memberikan kami selalu usulan atau mungkin apapun itu yang membuat kami bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada kawan 102 semua, sehingga pelayanan kami bisa dirasakan oleh semua stakeholder menjadi lebih baik, dan kinerja kami juga bisa lebih meningkat. Oke, baik Pak Arka. Terima kasih banyak Pak Arka. Di episode kali ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk berdiskusi tadi terkait dengan bagaimana cara menyusun laporan keuangan, kiat-kiatnya agar laporan keuangannya itu dari kawan 102 itu handal dan juga akuntabel. Kemudian tadi ditutup dengan pesan-pesan terkait dengan kepatuhan internal kepada kawan 102. Pak Arka semoga sehat-sehat selalu, lancar semua urusannya. Dan juga kepada kawan 102, terima kasih banyak sudah selalu setia untuk menyaksikan seluruh episode-episode Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Selanjutnya, satu pantun untuk menutup perjumpaan nih Pak Arka. Mohon dibantu cakepnya ya Pak. Iya, oke. Naik bis ke Palangkaraya. Cakep. Sampai jumpa di episode Arut Pods berikutnya. Bye-bye.